Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustadz, saya Tania, Silakan. Puspa dari Pusdapi Media. Ya. Izin mencari Ustadz, nama Ustadz sudah center nih di berbagai jamiah dimanapun itu. Apabila umat memanggil, bagaimana pertimbangan Ustadz untuk masa periode kepemimpinan selanjutnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sebagai kader jamiah saya sudah mengabdi lebih daripada 30 tahun. Tentu harus siap jadi apapun, baik jadi anggota, jadi pimpinan di cabang, pimpinan di daerah. Kalau sekarang memanggil di pucuk pimpinan pusat, ya kenapa tidak? Kalau itu amanah, maka saya insya Allah siap untuk menerima amanah jika dipercaya oleh seluruh muktamirin, insya Allah. Baik, bisa dikatakan bahwa Ustadz siap ya? Siap insya Allah, ya. Baik, berkaca dari muktamar tahun ini, tema tahun ini menurut Ustadz makna dan rasanya bagaimana nih Ustadz? Tema muktamar kita 2022 ini mencerminkan respon pimpinan pusat terhadap harapan perubahan yang sedang terjadi di seluruh level jamiah. Makanya dibuat temanya itu adalah transformasi gerakan dakwah Jamiah Persatuan Islam untuk merealisasikan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, yaitu di NKRI ini. Itu adalah wujud bahwa pimpinan pusat menangkap keinginan besar dari warga jamiah untuk adanya perubahan yang lebih baik dengan suasana yang damai dan membawa kebaikan. Menurut Ustadz, dari perubahan tersebut bagaimana peran Persis di masa depan? Peran Persis di masa akan datang tentu sangat ditentukan oleh keberhasilan kita melakukan perubahan internal dalam proses muktamar ini, di mana akan terjadi proses peralihan generasi, akan mengalami proses perubahan situasi kondisi nasional dan perubahan situasi kondisi global. Maka apabila para pimpinan berhasil merespon perubahan eksternal itu dengan melakukan perubahan yang seimbang secara internal, insya Allah kita mampu menghadapi situasi kondisi tantangan di masa yang akan datang, insya Allah. Oke, baik Ustadz. Dalam kacamata Ustadz sendiri, bagaimana posisi jamiah hari ini sebagai ormas gerakan dakwah nasional? Kita cukup harus bersyukur ya, alhamdulillah. Secara nasional kita memiliki akar historis yang kuat. Salah satu ormas yang berdiri sebelum kemerdekaan dan ormas yang telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah sebagai ormas yang mendapat penghargaan Long Life Achievement sebagai ormas yang telah mengabdi sepanjang hayat untuk kemaslahatan kehidupan berbangsa bernegara Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu peran kita insya Allah sangat-sangat penting, menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kemajuan umat dan bangsa, bukan hanya bagi Jamiah Persatuan itu sendiri, tapi menebar manfaat dan rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia, insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Mohon doa serta restu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustadz sudah center di berbagai lapisan jamiah. Apabila umat memanggil untuk pimpinan pusat Persis masa periode selanjutnya, bagaimana tanggapan Ustadz sendiri? Ya, kan tadi sudah saya sampaikan, siapapun kan kita semuanya adalah pemimpin. Jadi kalau kemudian ada semacam amanah formal ya, itu sebetulnya lebih merupakan perwujudan dari tanggung jawab atas kepemimpinan yang dilekatkan kepada kita. Nah, tentunya saya akan mengukur ya kemampuan yang saya miliki dengan tantangan yang saya hadapi. Nah, tadi sudah saya sampaikan, saya sudah mendeskripsikan tantangan ke depan yang dihadapi oleh Persis. Insya Allah saya bisa menjawab tantangan tersebut. Berarti bisa disebut bahwa Ustadz siap untuk Insya Allah. tantangan para umat ini. Insya Allah. Betul. Diambil dari tema muktamar tahun ini, tanggapan Ustadz mengenai makna serta rasa bagaimana Ustadz? Ya, itu sudah saya jawab dari tadi kan, bertransformasi itu sebetulnya
adalah mengubah, perubahan atau bergerak, bergeser di situ. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa Persis itu ya, harus bergerak, bergeser dari menjelaskan Islam ke menghadirkan. Jadi bertransformasi dari Islam yang hanya jelas di dalam teks dan norma menjadi Islam yang hadir ya di tengah masyarakat, sehingga kesempurnaan Islam itu bukan saja jelas ya, akan tetapi dapat dirasakan gitu dengan menghadirkan Islam itu. Karena sekarang itu tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat itu akan mengakui sesuatu itu benar karena memang hadir di hadapannya. Umpamanya Islam itu mencintai kebersihan, tapi kalau ternyata tidak pernah hadir masyarakat yang seperti ini, berarti Islam itu salah. Islam itu memiliki SDM yang unggul. Kalau tidak hadir dan dihadirkan, nah, itulah menurut saya ke depan itu tantangan bagi Persis adalah menghadirkan Islam itu. Jadi tugas Persis sekarang bukan lagi hanya berhenti pada penjelasan, tapi harus menghadirkan Islam. Oke, Persis dalam menghadirkan Islam tersebut menurut Ustadz, bagaimanakah peran Persis di masa depan nanti? Persis di masa depan harus menjadi sebuah jamiah ya, yang dimana seluruh elemen potensi-potensi yang ada di dalamnya itu adalah komponen-komponen dakwah ya, yang harus tampil dalam rangka menghadirkan Islam ini. Tidak bisa Islam itu dihadirkan hanya oleh struktur formal jamiah gitu, baru tingkat pusat sampai dengan tingkat jamaah katakanlah, tapi semua komponen di situ harus menjadi bagian ya, yang tidak terpisahkan dalam menghadirkan Islam. Jadi Persis itu menjadi jamiah ya, yang betul-betul jamiah gitu ya, bukan diwakili oleh strukturnya saja. Itu ke depan harus seperti itu. Makanya semua potensi di Persis itu harus dianggap sebagai atau ditempatkan sebagai elemen penting. Jadi tidak boleh elemen ini penting, ini kurang penting. Nanti yang dianggap kurang penting dia tidak akan berkontribusi. Semuanya sama. Nah, jadi ke depan itu semua elemen itu adalah komponen penting. Jadi kalau ini tidak eksis, tidak hadir, tidak bekerja, maka Persis menjadi tidak bekerja. Itulah sistem. Gitu. Sistem. Oke, dari sistem tersebut dalam kacamata Ustadz, bagaimana posisi jamiah hari ini sebagai ormas gerakan dakwah nasional? Nah, sekarang menurut analisis saya ya, kita ini terlalu inward looking, terlalu melihat ke dalam ya, terlalu melihat ke dalam, sementara tuntutan umat, aspirasi umat itu sudah lebih daripada yang dipahami oleh Persis selama ini. Kenapa saya menyampaikan menghadirkan Islam? Sebetulnya untuk menjawab itu. Karena sekarang semua yang terlibat dalam gerakan dakwah boleh dikatakan menjelaskan semua. Di YouTube sekarang kan menjelaskan. Sementara masyarakat mereka lebih mempercayai apa yang hadir karena itu terasa. Nah, jadi sekarang Persis jangan inward looking ya, merasa cukup. Jadi katakanlah kita itu merasa puas dengan diri sendiri, tidak peduli apa yang terjadi di luar, tidak peduli apa yang diinginkan oleh umat. Nah, jadi harus menghadirkan ya, dan itu harus dilakukan oleh semua komponen. Kan namanya jamiah itu semua perbedaan ada, tapi hanya satu tujuan. Kalau semuanya sama bukan jamiah itu namanya. Kalau homogen itu heterogen. Nah, justru kemampuan untuk mengelola perbedaan, heterogenitas ya, itulah modal utama sehingga Persis akan mampu menampilkan, menghadirkan Islam yang sempurna kan? Gak mungkin ditampilkan oleh seseorang gitu ya. Semuanya harus. Sebetul kecil, mamanya ya, katakanlah Anda sendiri sebagai perempuan ya, Anda hadirkan Islam oleh seorang perempuan itu bagaimana? Dia seorang katakanlah praktisi ekonomi, harus menghadirkan dia. Jadi gak semua menjadi penguasa-penguasa mimbar ya. Anda dengan
keperempuanannya itu begini loh, bagi seorang perempuan di dalam Islam itu. Nah, itu akan memberikan sejuta penjelasan. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Kerjasamanya sukses selalu. Oke, baik, nama Ustaz sudah center di para jamiah sebagai calon ketua pimpinan pusat untuk tahun ini ya Ustaz. Tanggapan Ustaz apabila umat memanggil untuk masa periode selanjutnya bagaimana? Seperti jawaban saya sama seperti yang tadi di waktu seminar ya. Sebagai kader itu kan berasal dari bahasa Perancis ya, bingkai. Sudah semua anggota Persis itu bayatnya mewakafkan diri untuk Islam karena Allah. Jangankan sebagai pemimpin, tidak menjadi apa-apa juga tidak menjadi masalah gitu. Hanya sekedar anggota. Gitu jawaban saya begitu. Ya, berarti bisa disebut Ustaz siap apakah tidak? Ya sebagai kader begitu. Sebagai kader itu, oh iya posisinya harus. Kemudian juga kita ya harus yang ditanya para musyawirinnya bagaimana, itu aja sebetulnya. Lihat kapasitas dan kemampuan, juga track record, jejak rekam dan seterusnya. Oke, baik Ustaz. Untuk pandangan Ustaz dari tema Muktamar tahun ini, tanggapan Ustaz mengenai makna serta rasanya bagaimana nih Ustaz? Yang pertama saya soroti transformasi ya. Nah, transformasi nilai-nilai Islam ya, gerakan Persis supaya menjadi rahmatan lil alamin. Transformasi itu apa? Transformasi itu kan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita memilih memilih istilah transformasi daripada revolusi. Artinya transformasi itu kan menjaga apa yang sudah ada, merawat yang sudah ada, sejarah yang sudah berjalan, dan kemudian kita ke depan itu bisa lebih baik. Jadi jangan sampai mengulang hal yang sama gitu. Makna transformasi itu begitu. Jadi gerakan dakwah Persis itu harus bisa bisa menjadi teladan bagi orang lain. Seperti dalam moto di ekonomi itu kan suratun musyagharatun anil Islam. Jadi menampilkan miniatur Islam yang sejati. Jadi kalau ingin lihat Islam, lihatlah orang Persis, kira-kira begitu. Nah, tentu saja yang kedua adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin apa? Jadi gerakan jamiah ini kan harus terasa oleh semua, bukan hanya anggota dan simpatisan, tapi seluruh umat dan bangsa. Ya, jadi jamiah ini kan seperti saya sampaikan, jamiah ini milik publik, ya, milik semua orang. Ya, gerakannya gerakan terbuka. Perjuangannya juga perjuangan legal, formal, terbuka gitu ya. Orang bisa mengakses apa sih yang dilakukan oleh Jamiah Persis. Jadi tidak tertutup, tidak sembunyi-sembunyi. Ya gitu mungkin. Oke, baik. Dalam transformasi ini menurut Ustaz, masa depan Persis bagaimana Ustaz? Saya optimis dengan kapasitas kader yang ada, kemudian juga kekuatan yang ada. Sebetulnya kita bisa mensejajarkan diri, bahkan menjadi terdepan dalam gerakan dakwah. Kalau soal pasang surut gerakan dakwah, dulu Persis pernah memimpin, pernah jadi Perdana Menteri, pernah menjemurkan konsep yang sekarang kita pakai, misalnya tentang NKRI, kemudian dianggap melempem. Itu kan fase sejarah, orang punya tantangannya masing-masing. Kepemimpinan ini sejarahnya, tantangannya ini. Kepemimpinan ini sejarahnya begini, tantangannya begini. Kita juga kan memotret Persis itu ke depan, minimal kalau yang sekarang diramaikan itu minimal 5 tahunan gitu, kita harus men-set bagaimana sih Persis ke depan ini. Oke, baik. Dalam kacamata Ustadz, bagaimana posisi Jamiah hari ini sebagai salah satu ormas gerakan dakwah nasional? Saya kira Persis diperhitungkan ya, sebagai ormas yang dilahirkan sejak pra-kemerdekaan, bahkan yang melahirkan negara ini. Saya kira Persis diperhitungkan ya, sebagai salah satu ormas yang memang secara kuantitatif jujur kita masih dibanding dengan saudara kita Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu mereka jauh lebih besar. Tapi militansi itu kita punya militansi
punya komitmen loyalitas yang kuat terhadap Jamiah, himmah yang kuat terhadap Jamiah. Inilah yang memang menjadi kekuatan kita, ya, kekuatan. Meskipun organisasi kita diikat oleh sebuah keyakinan bahwa Jamiah Persis bisa menyelamatkan, ya, ibadah kita dan juga kebermanfaatan bagi umat gitu. Oke, baik, saya terima kasih atas Ya, doanya. baik. Terima kasih kerjasamanya, mohon doa saya restunya untuk pertama. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa selamat, sukses, lancar, dan yang terpenting perubahan itu bisa lebih baik lagi. Jadi tidak berubah menjadi tidak lebih baik, apalagi menjadi cerai-berai, apalagi menjadi konflik. Saya kira ini perubahan harus dikanalisasi, gitu ya. Istilah saya itu wind of change. Jadi angin perubahan ini harus jangan jadi angin puting beliung, jangan jadi angin ribut, ya, apalagi yang memporak-porandakan jamaah kita.